ada di rumah. Selamat hari Minggu Paskah. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah Om IMPA online tanggal 4 April 2021. Adik-adik, dalam IMPA online hari ini kakak tidak sendiri. Kakak ditemani oleh teman kita. Yuk perkenalkan namanya. Siapa? Halo teman-teman, nama saya Esther. Hari ini saya mau ibadah. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah IMPA online kita hari ini, kakak akan memperkenalkan petugas-petugas IMPA online-nya. Sebagai liturgos, Kak Uli. Sebagai pelayan firman, Bu Eko. Sebagai pemusik, Kak Nathan. Sebagai editor, Kak Loisa. Dan nanti ditemani oleh teman kita, Elisa, yang akan membawa doa persembahan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya. Ayo Esther, kita bersaat teduh. Iya, Kak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Esther, Iya, Kak. kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA. Ayo teman-teman, kita menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Esther, Iya, Kak. tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PA. Sekarang kita menaikkan doa pembuka. Kita bersama-sama berdoa ya Esther. Ayo, Kak. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi Minggu Paskah ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk beribadah IMPA online.
Tuhan, berikan supaya kami semua bersemangat Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak layan kami yang memimpin berjalannya ibadah hari ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Esther, Ya, Kak. ayo kita bersama-sama menaikkan pujian, dikepak-kepakkan sayapnya. Ayo, Kak. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, Teng, teng, teng. goyang kiri, Teng, teng, teng. putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan bermazmur. Mama papa yang mendampingi adik-adik atau anak-anaknya di rumah, kita persiapkan mazmur kita dari Mazmur 28 ayat 5 sampai 9. Mari kita mulai membacanya. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kini tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eko. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, pada pagi hari ini sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Adik-adik yang belum bisa baca bisa minta tolong sama abangnya, kakaknya, atau mamanya ya adik-adik, biar kita bisa membaca bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca,
kita buka dulu Alkitabnya dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ingat ya adik-adik, bilang sama mama tolong dibukakan Alkitabnya biar bisa baca bersama-sama. Ya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kakak Layan Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami juga Tuhan Yesus, agar firman yang kami dengar tidak berlalu dalam kehidupan kami, tetapi menjadi terang dan suluh bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita baca bersama-sama ya Alkitab kita dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Kita mau merenungkan bersama-sama ya adik-adik. Yang tadi di dalam Alkitab diberi judul Kebangkitan Yesus. Nah adik-adik tentu tahu ya, kenapa Yesus disalib. Ya, ada yang tahu. Tentu Yesus disalib karena dosa-dosa manusia yang telah berbuat dosa. Tuhan rela mengorbankan tubuhnya untuk disalibkan. Nah adik-adik tahu apa pengorbanan Tuhan Yesus waktu mau disalib? Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diludahin, sehingga dia pun tidak pernah marah dan tidak pernah meronta. Dia membawa salibnya dengan keberatan, karena salib itu harus dipikul dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah adik-adik, pada waktu itu orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus itu bilang, salibkan dia, agar Tuhan Yesus itu, kalau memang dia anak Allah, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus pun diam, tidak berkata apa-apa. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus tuh disalib seperti ini adik-adik ya.
tangannya dipaku, dipaku sampai tembus ke salibnya itu dan keluar darahnya adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik seandainya adik-adik seperti itu dilakukan seperti Yesus yang disalib, dipaku sehingga keluar darahnya, dan kepalanya adik-adik dikasih mahkota duri, kakinya pun begitu juga. Setelah disalib, dia diberdirikan salibnya oleh orang-orang situ. Setelah itu dia berkata begini, "Aku haus," kata Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, kalau adik-adik haus pasti kasih minum ya, minum yang segar-segar, es, ataupun sirup, atau teh manis, atau susu. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak, adik-adik. Tuhan Yesus diberi apa? Diberi anggur tapi yang sudah basi. Apa ya rasanya ya? Tentu tidak enak kan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak juga, karena dia merasa haus. Setelah diberi itu, diberi minum oleh orang-orang di situ, prajurit itu, apa kata Yesus? Sudah selesai. Dan akhirnya Tuhan Yesus meninggal. Dan setelah tahu mereka kalau Yesus sudah meninggal, diturunkannya lah Tuhan Yesus itu dan dibawa dan dikuburkan bersama-sama yang lainnya yang disalib di sebelah kanan Yesus dan sebelah kiri Yesus. Setelah itu adik-adik dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua oleh prajurit itu, dan di dalam gua dibaringkan begitu aja. Setelah itu Yesus itu di dalam sendirian, tapi di luarnya ada yang menjaga adik-adik, karena mereka takut kalau Yesus itu akan dicuri oleh orang-orang atau murid-murid Yesus yang lainnya. Dijaganya ketat, tidak boleh ada yang datang. Nah, suatu hari adik-adik, pada seminggu setelah hari Sabat, datanglah Ibu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Kenapa dia datang ya adik-adik? Dia ingin mengurapi tubuh Yesus agar dia tidak bau. Ternyata di situ udah dihadang oleh prajurit dan tidak boleh masuk. Tapi tiba-tiba ada gempa yang besar, yang sampai si Maria itu takut sekali. Dia takut, kenapa terjadi gempa? Ternyata adik-adik tahu, gempa itu adalah malaikat yang turun dari surga dan mendatangi Maria, dan dia berkata begini, "Jangan takut, karena orang yang kamu cari itu sudah tidak ada di sini." Mereka tambah takut dan dia berlari. "Jangan takut," kata malaikat itu. "Kalau kamu mau," kata malaikat itu, "kalau memang kamu mau ketemu sama Tuhan Yesus, datanglah nanti di Galilea." Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi, lari dia karena ketakutan. Tapi walaupun dia takut, dia penuh dengan sukacita adik-adik. Dan akhirnya dia memberikan berita ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan setelah itu Maria Magdalena itu memberikan berita ini kepada murid-muridnya. Setelah tiba di Galilea, dalam perjalanan ke Galilea, murid-murid itu berjumpa lagi dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Salam bagimu." Nah, mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus. Dan Yesus pun berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, jadi kata Yesus, jangan takut. Seperti apa yang pernah kita lakukan juga, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus rela disalibkan. Nah,
adik-adik tentu harus ingat ya adik-adik, kalau adik-adik ingin menjadi anak-anak yang baik, harus taat pada orang tua, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh juga nakal ya adik, terutama sama adiknya, kakaknya, atau abangnya. Nah, mungkin di hari Jumat besok, di hari Jumat kemarin, kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Dan di hari Minggu kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Nah, adik-adik harus ingat ya, jangan lupa kita akan ada lomba menghias telur. Dan jangan lupa juga nanti adik-adik di tanggal 10 kita akan merayakan Paskah bersama-sama pada pukul 5 sore. Demikian firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon cerita yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 90 ayat 2. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur untuk kesehatan kami, karena Tuhan sudah memberikan kami berkat-Mu hingga kami boleh menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, agar firman yang kami dengar boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, agar gereja kami boleh berdiri, dan kami boleh selalu datang untuk beribadah dan memuji nama-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk para pendeta, para presbiter, para kakak layan yang jauh. Kiranya Engkau berkati Tuhan, karena pada saat ini Tuhan kami tidak bisa bertemu, walaupun kami hanya streaming, tapi berkati kami Tuhan Yesus, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati pemimpin kami, agar dalam memimpin boleh menjadi teladan bagi yang lainnya. Dan berdoa juga untuk para pemimpin di Pekanbaru Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati, agar di Pekanbaru ini boleh selalu bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan Yesus, yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan, agar bisa berkumpul kembali dan memuji nama-Mu di dalam kehidupannya. Berkati teman-teman kami Tuhan Yesus yang dalam sekolahnya. Kiranya Engkau juga berkati juga Tuhan Yesus orang tua kami yang selalu membimbing kami, mendidik kami, menjaga kami. Tuhan berkati, berikan kesehatan selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. 2 kali adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Elisa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Hadea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Paskah kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan 2 teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima doa berkat. Doa berkat akan dipimpin oleh Bu Eko. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berpisah di live streaming ini tuh, kiranya adik-adik selalu setia dalam mengikuti ibadah ini. Kita akan menutup ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan, apabila dalam perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan, berkati kami setiap hari dalam kehidupan kami, agar kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk Bapa di sorga. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah dan mama-mama, papa-papa yang mendampingi anaknya. Aktivitas kita Minggu tanggal 4 April 2021 sesuai hari ini adalah hari Paskah. Kita menggambar telur Paskah dan mewarnainya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas gambar, boleh kertas HPS ya adik-adik, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna-warni, spidol warna hitam, krayon. Mari kita mulai menggambar telur Paskahnya. Di sini kakak menggunakan panjang telurnya kira-kira 12 cm. Ya, panjangnya 12 cm. Ya Kak, buat sketsa dulu. Setelah itu kakak buat lagi dari bawah, tingginya 5 cm dan lebarnya 4, di kirinya kanannya 4, di kirinya 4. Setelah itu baru kita mulai menggambarnya. Pelan-pelan ya adik-adik. Halus-halus dulu, nanti baru kita perjelas. Nah, kalau kurang rapi, kita rapikan adik-adik ya.
Adik-adik, kita lanjuti menggambar yang tadi ya sampai selesai. Kalau adik-adik di rumah mau motif yang lain boleh juga, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Terserah adik-adik, yang penting bagus dilihat. Nah, kalau kakak di sini motifnya seperti ini. Nanti baru kakak buat bentuk lob di sininya. Bulat, 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 lob, bulat. Adik, setelah gambarnya sudah selesai, baru kita pertegas pakai spidol hitam. Biar jelas ya adik-adik ya. Bulat, lob, bulat, zigzag, nah adik-adik, sekarang kita mulai mewarnai gambar telur Paskah tadi. Di sini kakak memakai warna pink ya, warna pink. Dan kakak pakai krayon kuning. Kita campur aja adik-adik, boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, yang mana adik-adik suka aja. Baru buat lobnya, warnain lobnya. Sini kakak bulatannya kakak pakai warna hijau. Setelah itu kakak pakai warna oranye. Dan seterusnya adik-adik ya sampai selesai ya, sehingga berbentuk hasil seperti ini adik-adik ya. Nah, nanti kalau sudah selesai adik-adik jangan lupa dibuat nama, umur, dan dipoto ya, dikirim ke kakak Layan. Silakan dipraktekkan di rumah adik-adik. Shalom, selamat Paskah. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Pesan dari Kak Uli untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa 3M ya adik-adik. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa di rumah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan beristirahat yang cukup. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai ketemu
di ibadah IMPA online selanjutnya. Dadah, shalom.